Nah terkadang pesakitan Anda, penderitaan Anda, resah gelisah Anda kan tiap hari, coba pertanyakan, masobaka min sayyatin fa min nafsika, musibah pun dari kebodohan kalian, dosa kalian. Maka ketika hari-hari Anda hidup dengan gundah gulana, hari-hari Anda hidup dengan penderitaan, menurut Anda itu menunjukkan dosa Anda tebal. Allah masih belum suka ketemu Anda. Makanya dari kecil perbiasakan zikir, sehingga hati itu langsung senter kepada Allah, terus tenang. Ketika Anda pengen berjumpa dengan Allah susah, ketika berbuat baik susah, itu Anda berarti masih Allah tidak suka kepada Anda. Allah tidak suka artinya. Saya sudah bersedekah, kok kenapa tidak lancar-lancar ya? Gugur itu seketika berbalik, terlebok usia tak amal. Allah terbutuh amal maneh. Suatu ketika sholat Anda, sedekah Anda seperti lap dilemparkan ke mukanya. Seperti itulah orang yang tidak ikhlas. Kan jelas kata Rasul, ketika orang itu bersedekah baru ngomong aja niat udah 10 kali lipat belum sampai kepada orangnya. Apabila sudah sampai ke orang, ini mah dibalikan diomongin. Ludah ditelan lah lagi. Itulah orang yang ngomongin sedekah. Ya sampai kapan tidak bisa. Murid-murid saya itu goblok semua. Walaupun betul terpakai amalnya akan keblokir menjadi amal yang sia-sia. Amal yang sia. Nah, sedekah itu baliyazat ditambah dan ditambah, itu jaminan Allah, nggak usah diomongin gitu, udah pasti gitu loh. Kan tinggal nunggu waktu saja, nggak usah diomongin. Itu menggugurkan Anda akan dengan Allah nantinya kan. Gitu. Apalagi sedekahnya terinci. Kafarat itu kalau apa terinci. Setidaknya hati Anda akan tertutup dari nur Allah. Setidaknya akan tertutup nanti. Hati tertutup, banyak kacaunya hidupnya, resah, gelisah, tidak bisa tenang, tidak bisa menghadirkan Allah. Khatamallahu sam'ihim wa qulubihim. Aduh cilaka kalau selalu gitu. Tidak mudah pengen dekat dengan Allah. Makanya kata para imam terdahulu kan itu, yang paling aku takutkan kata para imam dulu, sudah aku dekat dengan Engkau ya Allah, lalu Engkau aku jauhkan, sehingga aku resah, gelisah, sedih, bimbang, ragu, takut ya Allah, aku takut. Bukan takut neraka loh para imam itu, tapi takut dijauhkan. Dan itu saya terasa suka nangis ini, ya Allah, janganlah Engkau jauhkan dari aku. Dekaplah dengan kasih sayang rahmat-Mu dengan tasbih, ya Allah, sehingga aku tidur dalam dekapan tasbih. Enak tidur. Yo mau tidur dengan penuh rasa dendam, tidur dengan bayangan kebencian, itu menunjukkan Allah menutup nurnya kepada hatinya. Istilah bahasa saya Surawardi, tidak teriluminasi. Karena kita bisa melihat Allah ketika Allah mengirim cahayanya. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Karena kita bisa melihat karena Allah menampakkannya, bukan kita yang bisa. Ketika kita buta mata hati, memang Allah memblokirnya. Kok memblokir dosa Anda, memakan tai Anda diri sendiri? Itu kebanyakannya sih. Sudah beramal, diulang-ulang diucapkan, dijilat lagi. Nah itu. Makanya murid-murid saya dulu sampai sekarang beku hidupnya. Karena dalam tubuhnya tai semua, kotoran di hadapan Allah. Rona ala qulubihim, maka ternodai oleh dosa mereka sendiri. Susah kalau sudah begitu diomongin juga. Tai sudah masuk ke dalam sih mas, ke otaknya. Coba belajar ikhlas dari awal, sedikit pun dari awal, dari keberangkatan ikhlas untuk ibadah, tenaganya ikhlas untuk ibadah, karena badan itu perlu disedekahi. Siapa yang tidak bertasbih, bertakdis dalam tubuhnya, maka dituntut penyakit tubuhnya semuanya, dirontokkan oleh Allah karena kekurangan jatah sedekah kepada Allah. Tidak ada upeti di hadapan Allah. Maka terjadi 300.000 sel dalam tubuh manusia, kata Rasulullah, ketika tidak ditasbihi, maka menuntut penyakit di dalamnya tumbuh semua, digerakkan oleh Allah. Itulah makanya wadau mardokum bisodakoti, hilangkan penyakit itu dengan sedekah, karena memang dari awalnya dari dosa. Gitu loh. Makanya timbullah kafaratul lakum wa zakatun, itu Al-Quran, bukan ngarang kan?
Cuman sayang covernya terkadang beri gelendang gitu. Ya, tai ya dimakan dia sendiri. Nah sayangnya itu. Dan sedekah itu tidak ada ketentuan. Yang terbaik itu sedekah ketika tidak ada. Tukang beca 1000, ladang hesek, itulah sedekah yang paling hebat. Lagi ada apa ya? Semua orang bisa ya Pak Kamal. Itu. Pengusaha 1 miliar ya ada. Jual belinya ada, untungnya besar, modalnya besar, ya cetek 1 miliar sate kuku. Coba tukang beca 10.000 udah lebih hebat kan? Dengan tenaganya, pengorbanannya kan, itu yang mahal. Jadi bukan nilai uang, sedekah itu bukan sebetulnya. Nilai pengorbanan. Makanya dulu Rasulullah sampai tega menggadaikan baju besinya hanya untuk kebutuhan. Rasulullah ketika perang menang pun rampasan perang 0,8% dapat bagian emas intan permata dibagikan lagi. Sekarang ditanyakan,